bisa melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu, kalau kita punya uang 1 juta, ya, tiba-tiba di lain waktu kita memiliki uang 100.000. Saya tanya, mana yang paling banyak kita berbuat? Uang yang 1 juta dengan uang yang 100.000. Berarti mana yang paling banyak kita berbuat? Misalnya kalau kita berbuat, atau misalnya kalau kita belanja, atau beli bahan dapur, mana yang lebih banyak kita beli, atau juga membantu orang, mana yang harus kita juga berbuat dari yang 1 juta daripada yang fix 100.000? Kira-kira Bapak, lebih banyak 1 juta ya, lebih banyak 1 juta, karena itu kali-kali dunia. Kali-kali dunia, mau pastilah yang 1 juta lah yang paling banyak kita mau beli. Kalau mau beli otomatis 1 juta itu pasti kita mendapatkan banyak sesuatu. Tapi kali-kali Tuhan, kali-kali Yesus berbeda. Justru lebih banyak berbuat hal-hal yang sedikit daripada hal-hal yang besar. Ingat gak Bapak Ibu Saudara, janda Sarfa? Janda Sarfa. Janda Sarfa ini dipersiapkan Tuhan untuk memberi makan Nabi Elia pada zamannya. Lalu Nabi Sarfa ini ketemu dengan Elia sedang mengumpulkan kayu. Lalu kata Elia, berikan aku makan roti. Lalu janda ini berkata, bagaimana mungkin aku memberikan engkau sepotong roti? Sedangkan yang aku miliki saat ini, bayangkan, sedangkan yang aku miliki saat ini hanya segenggam. Kalau bahasanya segenggam ini sadrahu. Hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Segenggam. Oh saudara, kalau zaman dulu saya nggak tahu ya, orang-orang Pantai Kosta itu dulu adalah segenggam itu adalah sadrahu. Kalau setiap gereja, kalau dulu ya, saya tidak tahu sekarang kalau masih berjalan, setiap gereja pasti ada beras di plastik hitam. Kenapa? Itu beras itu adalah beras niduduyu namanya. Artinya setiap masak ambil segenggam dan berikan di plastik. Setiap masak ambil segenggam dan berikan di plastik. Ambil segenggam dan berikan di plastik. Ketika banyak dibawa ke gereja. Dan kalau keluarga jemaahnya banyak, maka nanti kalau gereja itu penuh di depan ini plastik hitam. Ada beras yang digenggam, ada beras yang diambil dan dikumpul-kumpul, dan sehingga beras yang kecil itu dikumpulkan oleh gembala, dan kadang-kadang gembala nanti adalah kasih makan para hamba-hamba Tuhan. Itu dulu di gereja kami. Beras itu digunakan. Nah, kalau saudara saya tidak di situ. Saja saya kembali kepada tema bahwa hal yang kecil bisa melakukan perkara yang besar. Perempuan ini, janda Sarfat ini, Allah bilang, kalaupun aku makan hanya sekali, dan setelah aku makan, maka aku mati bersama dengan anakku. Tapi kata Elia berkata kepada janda Sarfat, berikan dulu kepadaku. Bayangkan dulu, untuk mereka makan sekali, tapi karena perempuan ini tahu bahwa Elia itu adalah hamba Tuhan, maka apa yang dia miliki dia berikan kepada Elia untuk dimakan. Maka apa yang terjadi? Tepung segenggam itu dalam tempayan tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah habis. Hal-hal yang kecil bisa melakukan perkara yang besar. Seandainya perempuan ini dia makan, maka otomatis dia akan mati setelah itu. Tapi ketika dia tidak mau makan, dia berikan bagi Tuhan, dia
sedikit. Kalau kita berikannya bagi Tuhan, saya yakin bahwa saudara, hal itu bisa melakukan perkara yang besar. Saya baca firman Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2 sampai 6. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 Bapak Ibu. Ayat 2 sampai 6 saya baca demikian. Berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel menggagahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biar dia pulang kenyang dari gunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu dia menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah mengumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum.